Tapi Imam Besar FPI Rizik Syihab di penjara itu kan melawan hukum Tuhan. Yang membuat dirinya di penjara itu adalah yang pertama, dia ingin mengaburkan Pancasila. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini, dan Alhamdulillah masih dalam bulan suci Ramadan. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama sahabat. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, ini saya akan klarifikasi sedikit dari salah seorang bapak murtadin yang bernama Muhammad Kaci. Dan alhamdulillah kabar baiknya dia sekarang sudah diburu oleh polisi karena berdasarkan laporan yang dinaikkan oleh kaum muslimin atas pasal penista agama sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam cuplikan video kali ini si murtadin Muhammad Kaci mengatakan bahwasanya Habib Rizik Syihab itu melawan hukum Tuhan. Na'udzubillah, dia memfitnah Habib Rizik, dia memfitnah Ustadz Yahya Walauni, Ustadz Felix Siau, Ustadz Kait Nama. Banyak sekali fitnah-fitnah yang keluar dari mulut si bapak murtadin Muhammad Kaci ini sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat dan menyaksikan dengan seksama. Ini dia cuplikan videonya sahabat. Banyak orang demi kepentingan politiknya rela mengorbankan orang lain, menginjak-injak orang lain demi naik pangkat, mengorbankan orang lain, menjelekkan orang lain demi cita-citanya. Itu yang tidak benar. Yang benar adalah saling mendukung, bahu-membahu untuk kemajuan bangsa dan negara. Tapi Imam Besar FPI Rizik Syihab di penjara itu kan melawan hukum Tuhan. Bukan begitu. Yang membuat dirinya di penjara itu adalah perkataannya dia. Jadi bukan salah hukum. Sudah jelas negara memiliki hukum PSBB. Mereka bikin kumpul-kumpulan. Siapa yang melanggar hukum, wajib hukumnya ditindak sesuai aturan hukum, siapapun dia. Jadi yang menjerat Rizik Syihab masuk penjara itu karena kelakuannya. Kelakuan yang mana? Yang pertama, dia ingin mengaburkan Pancasila, ingin menggantikan Pancasila dengan hukum khilafah. Yang kedua, ingin menggantikan aturan hukum di negara Indonesia menjadi hukum syariat Islam. Kalau orang Indonesia sudah menjadi mengikut syariat Islam, maka tunggu tanggal mainnya jadi budak Arab. Jadi kacung Arab.
Jadi herdernya Arab, menggonggong terus di Indonesia. Contoh si Yahya Waloni itu. Tuan Yahya Waloni sama Tengku Zulkarnain. Negara sendiri digonggong terus, dianggap togup. Yahya Waloni kan ilmunya baru kemarin. Makanya Muhammad Kacik tantang, ayo debat dengan Muhammad Kacik. Tidak ada tuh Yahya Waloni nongol. Ustadz Kainama atau Felix Yao. Jadi yang menjadikan dirinya di penjara itu adalah ucapannya yang ingin menggantikan Pancasila dengan hukum-hukum Arab. Hukum Islam. Islam itu kan Arab. Muhammad Kacik tidak dipenjara karena Muhammad Kacik cerita benar. Tidak hoak. Bukti. Hadisnya ada, dalilnya ada. Ini hadis nih. Nah, ini hadis. Ya. Ini hadis. Jadi kalau berbicara hadis harus jelas. Hadisnya apa, dari mana, hadis Bukhari Muslim. Kalau bicara Al-Quran harus jelas juga ayatnya. Seperti tadi Muhammad Kacik mengatakan, orang pengikut Isa Al-Masih itu punya kepastian masuk surga. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Pengikut Isa punya kepastian masuk surga. Makanya Muhammad Kacik tidak takut mati karena kalau mati Muhammad Kacik itu pasti masuk surga. Sesuai ayat itu. Dasarnya apa? Dasarnya mengikut Yesus. Pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih pasti masuk surga. Bukan walau alam, tidak mudah-mudahan. Karena kitabnya benar, kitab Quran. Karena kitabnya benar. Kitab Taurat dan Injil. Al-Quran mengatakan bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah, Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dan dia Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya dan serta menurunkan Taurat dan Injil. Oh, Allah menurunkan Taurat dan Injil, bukan menurunkan hadis dan fikih. Ini kitab yang dibenarkan adalah Taurat dan Injil. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sahabat ya kata-kata yang bullshit bisa kita katakan dari murtadin si Muhammad Kacik ini sahabat. Dia mengatakan bahwasanya Habib Rizik melawan hukum Tuhan, Habib Rizik itu yang tidak benar, na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Dan dia juga menyindir Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Felix Yao, Ustadz Kainama itu tanpa adanya dasar atau bukti yang kredibel sahabat ya. Mereka hanya ya cuma bisa asumsi dan fitnah-fitnah doang sahabat ya. Malah yang lebih parah sahabat, ketika dia mengatakan bahwasanya orang yang mengikuti atau menuhankan Nabi Isa alaihi salam pasti masuk surga. Na'udzubillah. Padahal dalam Al-Quran sangat jelas sahabat. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan itu ditentang oleh seluruh kitab suci samawi sahabat. Baik sahabat, kemudian dia mengatakan di akhir sesi cuplikan tadi, dia mengatakan bahwasanya Allah cuma membenarkan kitab Taurat dan Injil sebagaimana yang tertera dalam surah ketiga yaitu surah Ali Imran ayat 3 sahabat. Baik sahabat, saya akan bacakan kemudian kita akan klarifikasi mengenai surah Ali Imran ayat 3 ini sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Yang artinya sahabat, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sadaqallahul azim. Baik sahabat, dalam tafsir, saya mengutip dua tafsir untuk menjelaskan ayat barusan sahabat, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir Quraisy Shihab atau tafsir Al-Misbah sahabat ya. Baik sahabat, dalam kedua tafsir tersebut mengatakan bahwasanya sahabat, berdasarkan asbabun nuzul ayat ini diturunkan untuk ahli kitab yang membenarkan kitab-kitab mereka pada masa Nabi Muhammad SAW. Mereka begitu dengan bangga membenarkan kitab Taurat mereka, membenarkan kitab Injil mereka. Padahal kebenaran yang diturunkan kepada kitab Taurat dan kitab Injil itu ada juga dalam Al-Quran sahabat. Yaitu kebenarannya itu sama sahabat, karena berasal dari sisi Allah. Kitab suci samawi berasal dari sisi Allah sahabat. Salah satu dasar yang memang krusial, yang sangat penting dan semua ada terkandung dalam kitab suci samawi, yaitu berkenaan dengan tauhid. Semua kitab suci samawi yang Allah turunkan, baik itu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, semuanya ada tentang ketauhidan, mengesahkan Allah. Baik sahabat, saya akan bacakan sahabat tauhid yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam dalam perjanjian lama sahabat. Sahabat bisa membukanya pada kitab perjanjian lama, dan ini kitab asli sahabat ya, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengenai ketauhidan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, sahabat bisa membukanya dalam Ulangan pasal 4 ayat 35. Baik sahabat, saya akan membacakan dan turut juga saya lampirkan supaya sahabat bisa juga membacanya. Oke, ini sudah dapat. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Baik, di sini dikatakan Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia sahabat. Ini ayat tauhid sahabat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Tidak hanya dalam Taurat, ini Taurat sahabat ya, isi perjanjian lama itu Taurat yang sudah ditambah-tambah, dapat dipahami ya. Kemudian kalau misalkan perjanjian baru, kitab Injil yang sudah ditambah-tambah. Dalam Al-Quran jelaskan, fawailul ladzina yaktubuna kitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis kitab suci mereka dengan tangan mereka. Baik sahabat, kemudian kita akan beranjak kepada ketauhidan. Ayat tauhid yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Sahabat bisa membukanya pada Markus pasal 12 ayat 29. Baik sahabat, saya akan membuka sahabat. Sebentar, dan saya turut lampirkan supaya sahabat juga bisa membacanya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baik, saya tekankan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baik, ini sangat jelas sahabat. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sahabat. Karena memang seluruh nabi Allah beri tugas untuk mengesahkan Allah, bukan menduakan Allah. Tidak ada satupun nabi yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menduakan Allah. Ini sudah sangat prinsipil, sudah SOP-nya tugas para nabi dan rasul sahabat. Kita sudah melihat ayat tentang tauhid dalam Taurat dan Injil walaupun sudah ditambah dalam Alkitab sahabat. Ini tidak cocok lagi kita sebut sebagai kitab suci karena memang sudah banyak penambahan, dan lebih cocok kita sebut sebagai Bible sahabat. Karena mereka memberi nama ya Bible sahabatnya, kitab suci mereka. Baik, dalam Al-Quran kita akan melihat sahabat, Al-Quran lebih jelas lagi dan lebih tegas lagi, tanpa ada keraguan Allah mengatakan bahwasanya dirinya Esa, yaitu terdapat pada surah Al-Ikhlas sahabat, yang sahabat mungkin ya semua bisa menghafalnya, dan saya pikir sudah menghafal sejak dari kecil sahabat ya. Dan ini merupakan ayat favorit bagi seluruh orang muslim ketika melaksanakan ibadah sholat sahabat ya, yang berbunyi sahabat, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Jadi mustahil Tuhan itu diperanakkan ataupun Tuhan itu beranak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu sifat-sifat makhluk. Sedangkan sifat Tuhan mukhalafatu lil hawadis, berbeda dari ciptaannya. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang khilaf, yang salah itu murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.